Shalom, salam jumpa lagi bersama dengan kami dalam Blessing Talk Show. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Semua kami percaya sehat-sehat semua, amin. Hari ini kita akan membahas mengenai keindahan Alkitab, Pastor, ya, dan manfaatnya bagi orang percaya. Saya ingat satu buku yang dikarang oleh Tommy Tenney. Dia berkata dalam buku dengan judul Pemburu Tuhan, Alkitab itu buku kuno yang selalu modern, tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau kita gali, kalau kita belajar, kalau kita terus dalami, renungkan, wah, manfaatnya luar biasa. Nah, selain itu kita juga malam hari ini akan mendiskusikan ya mengenai sedikit mungkinnya latar belakang dari Alkitab itu sendiri, bagaimana fungsinya, bagaimana perannya Alkitab sepanjang sejarah, dan masih banyak hal lagi Bapak Ibu Saudara yang akan kita dapatkan hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara siapkan catatan ya, kalau ingin bertanya bisa bertanya, kita bisa berdiskusi dalam Blessing Talk Show ini. Dan bersama dengan kita sudah ada narasumber Pastor Robson yang malam hari ini akan berbincang dengan saya ya. Kita boleh sharing, Pastor, ya, tentang keindahan Alkitab dan bagaimana keindahan Alkitab itu sangat bermanfaat bagi orang percaya. Baik, saya persilakan Pastor untuk mendahului apa yang ingin disampaikan. Siap, thank you ya. Lagi-lagi ini sebuah kesempatan yang indah, sebuah kesempatan yang mahal untuk kita boleh mendiskusikan sesuatu yang sangat esensial dalam kekristenan, dan harapannya ini bisa mencerahkan anak-anak Tuhan, orang percaya, atau siapapun yang menonton video YouTube ini ya Bang ya. Yeah. Nah, Alkitab itu adalah firman Allah. Kita tahu bahwa mengenal Allah adalah sebuah keharusan. Yeah. Kita tahu bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber. Sekali lagi ya, Alkitab adalah satu-satunya sumber untuk kita bisa dengan benar mengenal siapa Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu memperkenalkan dirinya kepada setiap umat manusia lewat penyataan atau pewahyuan khusus yang disebut dengan Alkitab. Alkitab itu tergolong sebagai penyataan khusus dari Allah untuk kita bisa mengenal siapa Allah yang benar itu dan bagaimana karyanya dalam kehidupan umat manusia. Penyataan khusus itu selain firman Tuhan atau Alkitab, tetapi juga Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang memperkenalkan siapa Allah yang benar, Bapaknya yang mengutus dia. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia, dan bukan hanya sekedar dia datang untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi sekaligus dia juga adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara Alkitab, apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah firman Allah. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, berarti itu berasal dari Allah. Karena berasal dari Allah, tidak mungkin ada kesalahan atau yang disebut dengan ineransi, pasti akurat. Dan bukan hanya sekedar itu saja, karena itu adalah firman Allah, pasti berkuasa, memiliki kuasa untuk mengubahkan setiap kita. Seperti banyak kisah atau cerita yang kita dengarkan, bagaimana orang-orang yang hidupnya diubahkan Bang. Ya, bahkan banyak buku juga yang menceritakan kisah pengalaman orang-orang yang diubahkan dengan membaca Alkitab. Bahkan Alkitab seperti yang kita ketahui, salah satu yang luar biasanya adalah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, ratusan bahkan ribuan. Kita nggak tahu sudah berapa banyak bahasa ya Alkitab kita sudah diterjemahkan. Artinya Alkitab benar-benar sudah memberkati orang banyak. Dan bukan hanya sekedar memberkati, tetapi mengubahkan orang banyak dari sisi dampaknya ya. Alkitab itu penuh dengan kuasa karena itu adalah firman Allah. Yang perlu kita tekankan sekali lagi ya, karena Alkitab itu adalah firman Allah, maka tidak mungkin salah. Alkitab itu adalah kebenaran Allah. Alkitab itu buku terindah. Alkitab itu buku terbesar karena memberikan dorongan, motivasi yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Jadi kalau kita berbicara tentang Alkitab, banyak hal yang bisa kita diskusikan Bang. Tetapi mungkin untuk di awal itu saja yang mau saya sampaikan terkait dengan Alkitab.
Ya, ini baru awal saja kita sudah menerima sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin di luar kekristenan mempertanyakan bagaimana cara orang Kristen mengetahui Tuhan ya, bagaimana cara mereka mengenal Tuhan ya. Tentu saja melalui Alkitab. Bagaimana cara orang Kristen itu hidup seharusnya dan seterusnya. Ya tentu saja melalui Alkitab. Dan Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu, yang kita renungkan itu seperti yang disampaikan oleh Pastor Robson tadi, adalah firman Allah. Jadi orang Kristen mempercayai, atau ya kalau saya sederhanakan, mensejajarkan juga dengan mempercayai Alkitab sama dengan mempercayai firman Allah, perkataannya Allah gitu ya. Jadi kita memperlakukan Alkitab itu seperti benar-benar kita memperlakukan Tuhan, dalam pengertian Tuhan kan tidak terlihat, Pastor. Iya. Bagaimana kita bisa menghormatinya, menghargainya, mengasihinya ya, dengan kita percaya Alkitab ini, dengan kita membacanya. Nah, tadi sudah Pastor sampaikan sedikit ketidakbersalaan mengenai Alkitab ya, karena banyak juga orang-orang yang masih meragukan keberadaan Alkitab dengan memberikan berbagai tuduhan. Untuk setiap Bapak Ibu nih yang sedang menyaksikan, bagaimana cara sederhana untuk meyakinkan bahwa benar-benar Alkitab ini tidak memiliki kebersalaan gitu. Iya. Oke, ini menarik ya. Iya. Pertama tadi dimulai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, artinya berasal dari Allah. Kalau dikatakan berasal dari Allah, Allah itu kan sempurna. Allah itu nggak bisa salah. Berarti firmannya juga sama, tidak mungkin salah. Itu dulu yang menjadi premis awal kita. Tetapi apakah premis kita ini dapat dipertanggungjawabkan? Harus diuji dong. Ya kan? Sehingga tidak bersifat subjektif, sangat bisa diuji. Dan memang dalam sepanjang sejarah gereja, Alkitab kita itu ya mendapatkan banyak tekanan, bahkan serangan, tudingan, kritik, dan begitu banyak lagi ya. Bahkan sampai dianggap bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan. Banyak sekali tuduhan-tuduhan itu. Jadi perlu pembuktian. Dan apakah salah ya untuk kita memberikan sebuah apologetika, Bang ya? Tidak. Apologetika itu sederhananya begini, pertanggungjawaban iman. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita ketika iman kita diserang. Nah, Alkitab itu kan salah satu sumber keyakinan kita. Alkitab itu adalah satu-satunya sumber dari keyakinan kita. Sumber dari pengajaran dasar atau kepercayaan kita. Kita membangun pengajaran kita melalui Alkitab. Nah, untuk itu menjadi penting dan perlu kita memberikan sebuah penegasan ya kepada orang-orang yang mengkritik sumber keyakinan kita, bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah. Seiring berjalannya waktu, para penyerang pengkritik Alkitab itu berlalu, tetapi Alkitab tetap bertahan sampai hari ini. Itu membuktikan keperkasaan Tuhan dalam memelihara kebenaran firman-Nya, dan terus kebenaran firman yang penuh kuasa ini mengubahkan orang banyak di sepanjang sejarah hingga hari ini. Nah, Alkitab itu sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, theopneustos, ya, diilhamkan, dihembuskan oleh Allah. Jadi Allah mengilhamkan atau menghembuskan perkataan atau pesan-pesannya untuk dituliskan oleh para rasul dan para nabi. Nah, di teks lain mungkin seperti di 2 Petrus 1 ayat 21. Jadi tidak pernah nubuat itu dihasilkan dari kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat di Alkitab yang menekankan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Seperti Allah berfirman, demikianlah firman Allah. Lalu di Mazmur 19 ayat 9 dan 10. Lalu di 1 Petrus 1 ayat 23. Terus 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, di mana Petrus mengakui otoritas dari tulisan Rasul Paulus.
Dan Paulus juga mengakui otoritas tulisan dari Injil misalnya. Jadi ada kesaksian yang saling menguatkan dari setiap para penulis Alkitab. Nah, ini menjadi dasar atau argumentasi atau alasan kita untuk meyakini bahwa benar Alkitab itu adalah firman Allah atau berasal dari Allah. Oke, iya. Jadi dari penjelasan Pastor Robson ini sangat mudah sekali Bapak Ibu Saudara untuk membuktikan bahwa Alkitab tidak bersalah atau tidak memiliki kesalahan, ya dengan kita mempelajari secara kronologis latar belakang sejarah Alkitab, bagaimana terbentuknya Alkitab, siapa yang menulisnya, ya kan, teks-teksnya itu sulit diragukan. Semua itu adalah firman Allah Bapak Ibu Saudara. Benar-benar murni firman dari Allah dan sudah dikanonisasi istilahnya ya Pastor ya. Mungkin nanti dijelaskan sedikit mengenai hal ini. Sebanyak 66 kitab. Jadi kalau kita perhatikan ini semua, ya nanti mungkin ada tambahan lagi dari Pastor. Ya orang yang meragukan Alkitab itu harus punya alasan yang tepat, jangan hanya sekedar sebuah tuduhan palsu atau ini banyak kesalahannya dan sebagainya. Selain itu seingat saya Pastor, Alkitab itu membuka ruang untuk dikritik, ya kan, berbeda dengan mungkin kitab-kitab lain yang tidak mau menerima kritik. Alkitab membuka ruang. Sepanjang sejarah setahu saya Alkitab itu diteliti, setiap tulisannya, siapa penulisnya dan sebagainya, teksnya, itu dibuka ruang untuk itu. Dan sampai hari ini sulit sekali ditemukan kesalahannya Bapak Ibu Saudara ya. Ya gimana Pastor? Mungkin ada tambahan mengenai hal ini. Ya, mungkin saya perlu tambahkan ya Bang ya, terkait dengan alasan kita mengapa Alkitab itu adalah firman Allah dan tanpa salah. Tidak ada tulisan kuno yang naskahnya lebih banyak daripada Alkitab. Jadi Alkitab ini memiliki banyak sekali salinan. Ya, salinan dari salinan. Dari biasa. Tulisan awal atau yang disebut dengan autograf, tulisan asli dari Alkitab banyak sekali. Sepertinya tidak ada kitab yang seperti ini. Nggak ada. Tidak ada. Yang memiliki banyak sekali salinan atau naskahnya. Jadi tidak ada yang lebih banyak daripada Alkitab. Sehingga inilah yang membuat kita berkesimpulan terlalu besar ya. Keyakinan kita, percaya diri kita bahwa ketahanan Alkitab itu begitu luar biasa, begitu akurat pesan yang disampaikan, dan kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu sangat kecil. Yaitu dikonfirmasi oleh seorang pakar teks yang bernama Daniel Wallace, ya, pakar perjanjian baru dan juga pakar-pakar teks lainnya seperti Craig Evans dan masih banyak lagi. Itu beberapa teolog yang bisa kita rujuk untuk kita lebih banyak menggali tentang Alkitab atau bibliologi secara khusus terkait dengan ineransi Alkitab, bahwa Alkitab kita itu terlestarikan kok di sepanjang sejarah gereja dan membuat kita tetap bisa berdiri tegak sampai hari ini dan dapat memastikan bahwa benar Alkitab kita itu tidak ada yang namanya dipalsukan. Dipalsukan itu adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Tadi bahasa Abang sudah tepat sekali. Jangan hanya sekedar menuduh gitu loh. Ya semua orang bisa begitu. Kalau mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan, mana yang asli? Mana yang asli? Tunjukkan dong. Kalau nggak dapat membuktikan, menunjukkan, berarti itu tuduhan yang tidak berdasar. Ya saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita semua berpikir secara logis saja dari penjelasan Pastor Robson, dari naskah asli autograf penulis pertama kemudian disalin oleh orang yang berbeda-beda begitu Pastor ya. Ya bisa bayangkan, tapi bisa punya garis merah atau benang merah yang sama. Ini kan pastinya secara logis ini sudah pasti pemeliharaan Tuhan semua ini. Pimpinan Tuhan ya kan. Terkait dengan gini, apa yang membuat kita yakin sekali bahwa terjamin penyalinan ulang dari Alkitab itu karena yang menyalin ulang itu adalah orang Yahudi. Mereka dari sisi ingatan jangan diragukan. Makanya. Terus mereka itu punya sifat kalau salah diulangi lagi. Nah inilah yang membuat kita yakin bahwa naskah-naskah salinan itu dapat teruji kok kebenarannya. Jadi bukan hanya adanya pimpinan Roh Kudus, itu sudah pasti peran Tuhan. Dari sisi manusianya juga
benar-benar menulisnya nggak sembarang ya. Iya, nggak sembarang. Si penulisnya bukan penulis siapa bisa nulis Alkitab sini. Gitu. Bukan. Nah ini menarik nih bang, Gitu. yang abang singgung terakhir ini. Iya. Gini, Alkitab itu kan ditulis kurang lebih 1.600 tahun bang. Oleh 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, zaman yang berbeda, dengan 3 benua dan 3 bahasa, Yunani, Ibrani, dan Aramaik. Sebagian teks dalam perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Aram. Nah menariknya bang, ini kan berbeda orangnya, zamannya, bahasanya, tapi menariknya itu pesan yang disampaikan itu bisa sama semua. Makanya Bapak Ibu bisa kalau bukan satu sumber yang menginspirasi mereka, tidak mungkin pesan yang mereka sampaikan bisa sama. Iya. Ini kan bisa diterima secara nalar sebenarnya Bapak Ibu. Kalau ditolak justru jadi tidak masuk akal. Ini kan bisa diterima secara nalar bahwa setiap orang yang berbeda ini tadi, ya kan? Ya, bisa menyampaikan pesan yang sama. Ada satu benang merah yang sama, khususnya tentang Kristus itu ya. Pastornya nanti mungkin akan dibahas sedikit. Mungkin langsung aja bang ya. Ya silakan. Jadi yang pertama dari pernyataan ini dapat kita simpulkan bang, bahwa benar ada satu yang menginspirasi, satu pribadi yang menginspirasi setiap para penulis Alkitab ini sehingga pesannya bisa sama, yaitu Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tadi 2 Petrus 1 ayat 21 tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia sendiri, tetapi dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Itu very clear. Yang kedua, selain ada satu pribadi yang menginspirasikan semuanya, yang kedua yang dapat kita simpulkan dari pernyataan ini bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga dapat memastikan pesannya itu bisa sama dan terlestarikan. Nah, yang ketiga, Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang menyampaikan satu pesan utama dari Alkitab. Apa pesan utamanya? Yang tadi yang bilang tadi tentang Kristus. Ya, manusia jatuh dalam dosa. Pertama, diungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang ada dalam kekekalan, lalu menciptakan alam semesta. Dan di hari ke-7 menciptakan, di hari ke-6 menciptakan manusia, di hari ke-7 Allah beristirahat. Lalu ditegaskan oleh Alkitab apa adanya ini ya terkait dengan kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, Allah sudah melarang di Kejadian 2 jangan makan buah itu, tapi pada akhirnya manusia melanggar perintah Allah, manusia jatuh dalam dosa. Lalu di pasal yang sama, di kitab yang sama, Kejadian pasal yang ketiga, di kitab yang sama, di pasal yang sama bang, Allah langsung mendeklarasikan inisiatifnya untuk menyelamatkan umat manusia dengan menghadirkan seorang juru selamat, yaitu apa? Siapa? Yesus Kristus, keturunan dari keturunan perempuan itu. Nah, jadi Alkitab itu bergerak terus sampai pada puncaknya. Yesus hadir di tengah-tengah dunia. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya. Jadi ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk anak Allah itu hadir dan menyatakan karya penebusan bagi umat manusia. Nah, inilah pesan utama dari Alkitab itu bang. Dan para penulis Alkitab itu ya menuliskan kitab ini, bercerita tentang ini dengan berbagai macam karakteristik dan spesifikasi mereka sesuai dengan kemampuan dan bahasa mereka masing-masing bang. Dan konteks pergumulan mereka juga ya gitu. Jadi kalau ada orang di luar Kristen, atau mungkin juga ada orang Kristen yang sedang ragu goyah imannya, mari kembali ke pertanyaan ini. Apa sebenarnya yang membuat iman orang Kristen itu tetap teguh kuat? Ya Alkitab, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada orang di luar Kristen, kok orang Kristen itu kuat ya imannya, pasti dia punya pengenalan atau pendalaman kepada Alkitab itu luar biasa, khususnya dengan mengenal Kristus itu ya. Kalau ada orang Kristen yang imannya goyah, pasti jarang baca Alkitab. Biasanya begitu, pasti kurang mengenal Kristus yang ada dalam Alkitab. Inilah dasar iman Kristen terhadap Alkitab itu sendiri ya, Pastor ya. Jadi kita tidak meragukan lagi latar belakang Alkitab, isi Alkitab, termasuk kita sudah akhirnya mengetahui Alkitab ini tujuannya kemana sih, arahnya kemana, progresnya tadi kemana ya.
kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin kita akan membahas, ada pembahasan lain atau ada yang mau ditambahkan, karena saya ingin bertanya nih Pastor, ada beberapa fakta yang baru saja terjadi ya, di mana ada seorang pendeta yang memberikan satu statement yang sangat kontroversial dan menurut saya pribadi kurang bijak karena menyuruh agama lain untuk menghapus 300 ayat di kitab mereka. Nah, bagi saya pribadi hal ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus atau tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen yang percaya kepada Alkitab. Karena Alkitab kita ini, kita bersyukur memiliki keindahan yang luar biasa, tapi kita tidak boleh mengusik kitab orang lain atau menyuruh menghapus ayat di kitab lain. Nah, alasan saya nanti saya akan sampaikan, mungkin dari Pastor Rul ingin menanggapi fenomena ini nih, yang sedang heboh-hebohnya ini ya kan. Kira-kira apa nih? Gini, Alkitab menekankan tentang kasih. Ya, karena Alkitab menekankan tentang kasih, maka kita harus belajar agar hidup kita dikuasai oleh kasih. Tentu bukan hanya sekedar sembarangan kasih, tapi kasih Kristus. Bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Kekristenan sangat setuju yang namanya toleransi, bukan kompromi, toleransi. Kita harus bertoleransi dalam hal keberagaman. Ya, kita tinggal di konteks yang sangat majemuk, in many konteks gitu loh, dalam banyak konteks, bukan hanya suku, ras, golongan, tapi secara khusus agama. Dan sebenarnya ini kan sesuatu yang bersifat sensitif, sangat sensitif. Ya, jadi sangat diperlukan yang namanya toleransi di tengah keberagaman. Ya, kalau tidak ada toleransi, yang ada kehancuran. Makanya penting untuk kita saling menghargai satu sama lain, orang yang berbeda keyakinannya dengan kita. Tetapi saya sangat setuju bahwa kita harus tetap mempertahankan keyakinan kita. Untuk itu perlu bagi setiap kita belajar menggali keyakinan kita atau kebenaran Alkitab, sehingga kita jadi orang yang tertanam kuat, ya, berakar kuat dengan keyakinan kita, dengan iman kita akan Yesus Kristus Tuhan, dan kita dapat tahu dan yakin betul bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, sehingga kita nggak gampang diombang-ambingkan atau digoyahkan dengan berbagai macam tuduhan yang tadi sudah kita singgung. Nah, terkait dengan toleransi dan kasih, kalau kita hidup dalam kasih, kita tunjukkan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Ya, kita ngomong. Saya ini sebenarnya bukan tipikal orang yang mudah menyesatkan orang. Ya, janganlah dengan mudah kita menyesatkan orang atau menyerang orang, apalagi kalau kita tidak mau diserang, tidak suka diserang atau dikritik. Ya, jangan mengkritik orang. Kita nggak suka dikritik, tapi kita melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ya, jangan dong. Ya kan, standar ganda jadinya. Ya kan. Nah, terkait dengan itu, ya, pendeta itu ya menyuruh untuk menghapus 300 ayat. Sekarang begini, kalau dibalikkan, apakah kita mau kalau hal itu juga dilakukan terhadap kita? Hapus tuh kitab Kidung Agung, kitab porno katanya. Ya kan? Dan mungkin menyuruh kita untuk menghapus misalnya Injil Yohanes. Wah, Injil Yohanes itu kan high kristologi. Gampang sekali bagi kita untuk membuktikan keilahian Yesus, bahwa dia adalah Allah lewat Injil Yohanes. Lalu tiba-tiba disuruh hapus itu Injil Yohanes. Karena itu berbahaya sekali. Kan mereka tahu betul bahwa Injil Yohanes itu sangat bisa mengidentifikasi keilahian Tuhan Yesus. Lalu kita disuruh untuk menghapusnya. Bagaimana perasaan kita? Sedih sekali rasanya. Ya, sekali-sekali ya perlulah kita pakai perasaan dalam berteologi, ya, bukan hanya pakai otak, Pak. Tapi jangan hanya sekedar pakai perasaan tapi nggak pakai otak, ya kan? Saya mengasihi Tuhan, Pak. Tapi kalau nggak pakai otak itu bukan mengasihi Tuhan namanya, karena Alkitab mengajarkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal, ya, budi, ya, akal budi kita, setiap kekuatan kita. Dan ya, memang itu artinya kita harus maksimal mengasihi Tuhan, menggunakan pikiran kita secara maksimal, ya, untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, supaya kita juga ya tidak dengan mudah disusupi ajaran-ajaran yang
tidak baik, ajaran sesat. Ya, buat saya benar Alkitab kita diserang, tapi bukan berarti kita harus serang balik. Apalagi cara menyerang tidak memikirkan komunitas Kristen yang ada di Indonesia. Jadi siapapun kita, orang Kristen, hamba Tuhan, ya termasuk saya menghormati juga ya Bapak Pendeta yang baru saja mengkritik kitab agama lain, tapi rasa hormat saya ini juga harus saya sampaikan dalam bentuk nasihat, Pak. Sebaiknya pikirkan golongan Kristen yang ada di Indonesia. Kita sudah bertoleransi dengan sangat baik, jangan dirusak hanya dengan segelintir argumen atau mungkin itu penilaian Bapak pribadi. Sebaiknya disimpan untuk pribadi, karena secara logis, Pastor, ada orang jahat di luar sana selain teroris. Mereka melakukan kejahatan juga bukan karena kitab agama tertentu, begitu kan, Pak? Jadi bukan karena mereka jadi teroris lalu itu pasti diajari oleh kitab tertentu. Ini tidak berdasar sekali, karena ada orang juga yang melakukan tindakan kejahatan yang sama, dasarnya bukan kitab itu. Begitu Pak Pendeta, cara belajarnya harus objektif, harus luas gitu ya. Nggak menyerang seperti itu, apalagi sekali lagi tanpa memikirkan komunitas Kristen yang ada di Indonesia. Tapi saya bersyukur bagaimana cara bijak dari pemerintah kita mengatasi persoalan ini ya. Kita memang kembalikan kepada pemerintah bagaimana cara mengatasi ini. Sekali lagi tidak mewakili kekristenan tentunya ya, pendeta ini tidak mewakili orang Kristen, karena tidak semua orang Kristen ataupun hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama seperti itu ya. Kita tahu ada kelemahan orang lain, masa kita umbar-umbar apalagi kitabnya, janganlah ya. Kita sudah bertoleransi dengan sangat baik, makanya kita teruskan toleransi yang baik ini. Kita juga sudah membagikan kasih Kristus dengan sangat baik juga ya, terus tingkatkan, jangan dirusak lagi ya. Apalagi ini menjelang hari raya saudara kita, ayolah kita saling menghormati. Nah, kembali ke topik malam hari ini, membahas tentang keindahan Alkitab. Kira-kira apa yang Pastor mau sampaikan melalui firman Tuhan yang ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 ini? Karena di sini jelas kan ditulis bahwa Alkitab itu sangat bermanfaat ya. Ada kata bermanfaat untuk mengajar, kemudian untuk menyatakan kesalahan. Apakah menyatakan kesalahan ini termasuk kesalahan orang lain terus kita serang? Udah selesai tadi ya, kok dibahas lagi. Lalu untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, apa yang Pastor ingin sampaikan dari ayat ini? Karena ini salah satu dasar kita belajar Alkitab ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Tadi ya, terkait dengan daya guna Alkitab ya. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab itu sumber etika Kristen. Alkitab itu sumber etika Kristen. Moral kekristenan itu diatur oleh Alkitab. Kita harus berorientasi pada Injil ya. Harus sering kita menyediakan waktu, bahkan setiap hari, untuk kita membaca, merenungkan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin hidup kita, pikiran kita, karakter kita, sifat kita diwarnai oleh firman Tuhan. Semakin kotor Alkitab kita, semakin bersih hati dan pikiran kita. Semakin bersih Alkitab kita, semakin kotor hati dan pikiran kita. Pertanyaannya, bersih atau kotor Alkitab kita? Mudah-mudahan kotor semua. Itu artinya sudah dibaca setiap hari, Bang ya. Cara terbaik untuk kita menghargai, tadi Abang sudah singgung di awal, menghargai Alkitab adalah dengan kita terus membacanya sampai terlihat kumuh Alkitab kita. Terlihat kumuh itu karena sering dibaca ya kan, bolak-balik ya kan. Nggak cukup hanya sekali. Kita aja yang sudah sekolah teologian ya Bang, Abang lagi menempuh S2 ya. Tetap ya kan masih memberi ruang waktu untuk membaca Alkitab. Karena memang kita ini terbatas kok ya. Sehebat apapun pendidikan kita ya, kemampuan kita, intelektual kita, tetap kita terbatas dalam memahami Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman yang berasal dari Allah. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk kita memahami Alkitab.
Tidak ada orang ya, tidak ada istilahnya orang katam dalam tanda petik ya, betul-betul bisa memahami dengan sempurna Alkitab itu. Enggak ada, kekerasan saja ya kan, dengan berbagai macam sinode kan beda-beda, beda-beda juga penafsirannya Bang. Satu ayat, satu konteks itu bisa dipahami dengan cara pandang yang berbeda-beda. Ya, itu ditentukan oleh banyak hal, faktor. Nah, jadi setiap hari kita harus memberi waktu atau ruang untuk kita membaca Alkitab supaya memang kita tahu betul seperti apa kehidupan yang Tuhan inginkan. Saya tertarik dengan, sebelum kita membahas ya Bang ya, 2 Timotius 3 ayat 16, saya tertarik dengan kehidupan para rasul. Bagaimana kehidupan mereka itu begitu luar biasa diubahkan oleh Tuhan setelah Yesus bangkit dari kematian secara khusus ya. Dan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada orang banyak, 500 pasang mata seperti di 1 Korintus pasal yang ke-15. Dan kita secara khusus menyoroti para murid lah ya. Para murid itu kan para pecundang dalam tanda petik nih ya. Maaf kita menggunakan istilah ini, penakut sekali. Penakut sekali. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat mereka pada akhirnya bisa berubah, bahkan radikal? Tidak ada alasan terbaik selain karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus yang bangkit itulah yang mengubahkan hidup mereka. Nah, Yesus yang bangkit ini kita dapat ketahui dari mana? Alkitab. Dan ya kita bisa belajar dari kehidupan para rasul atau jemaat mula-mula yang begitu radikal ya, begitu radikal memberikan hidup mereka, waktu mereka untuk Injil. Baik itu menghidupi Injil, mempelajari Injil, memberitakan Injil, dan lain sebagainya macamnya. Bahkan sampai pada titik mereka mengorbankan nyawanya demi pelayanan Injil, demi berita Injil, demi Kristus yang diberitakan di dalam Injil. Saya mau menyoroti lebih khusus lagi Rasul Paulus Bang. Ya, ini kan seorang yang luar biasa jahatnya. Sebelum dia mengenal Kristus, mengenai jemaat, bahkan membunuh. Bahkan Stefanus, ya kan dia jadi saksi dari kematian Stefanus ketika dirajam sampai mati pakai batu. Jadi Saulus dari Tarsus ini begitu luar biasa jahatnya sebelum mengenal Kristus. Nggak setengah-setengah loh jahatnya dia gitu. Tapi ketika dia bertobat juga nggak setengah-setengah. Nah, begitu juga seharusnya kita ya Bang ya, siapapun yang menonton ini, jangan setengah-setengah kalau kita sudah bertobat. Sudah percaya Yesus, memutuskan percaya Yesus, jangan setengah-setengah, tinggalkan kehidupan lama kita. Ya kan? Jangan sudah bertobat tapi ya masih kumat-kumat juga gitu loh Bang. Ya kan? Jangan menganggap bahwa sudah cukup hanya dengan pergi ke gereja lalu Tuhan disenangkan, lalu kita berikan perpuluhan, kita perbanyak persembahan. Tuhan gak disenangkan dengan semuanya itu. Tuhan disenangkan lewat apa? Kehidupan yang berkenan yang kita jalani setiap hari. Dari hari ke hari kita boleh semakin bertobat. Hidup kita dipenuhi oleh buah roh ya, Galatia pasal yang ke-5 ya. Nah, kita masuk Bang ya dalam 2 Timotius 3:16 itu. Itu menarik Bang. Alkitab berguna untuk mengajar. Alkitab berguna untuk mengajar. Kita tahu bahwa sekali lagi ya, Alkitab itu menjadi sumber etika Kristen. Alkitab itu menjadi dasar teologi. Alkitab itu menjadi dasar dari doktrin kita. Nah, kalau kita mau bangun pengajaran, teologi atau doktrin, ya kita harus merujuk kepada Alkitab. Jadi yang dimaksud mengajar di sini sumber untuk kita belajar etika, ya belajar teologi adalah Alkitab begitu. Alkitab. Ya. Itu prinsip yang dimiliki oleh orang Kristen. Walaupun satu sinode dengan sinode yang lain, gereja satu dengan gereja yang lain berbeda cara menafsir, tapi tetap saja belajar dari satu sumber yang sama, Alkitab. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu ya. Mungkin yang di luar Kristen juga kaget atau merasa aneh, ini Kristen beda penafsiran. Ya wajar, namanya beda sinode, beda gereja. Tapi prinsipnya walaupun beda sinode, beda gereja, kami atau kita orang Kristen belajar dari sumber yang sama, belajar etika, belajar teologi ya, itu semua sumbernya sama, yaitu Alkitab. Nah, lalu yang kedua, Pastor? Ya, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang dimaksud di sini itu dalam pengertian ini sebenarnya Bang, bahwa Alkitab itu jujur dan apa adanya dalam menyingkapkan kesalahan tokoh-tokoh ya, atau seseorang seperti Abraham, ya seperti Daud,
Bisa dikatakan Ya. Alkitab jujur, Jujur mengungkapkan kesalahan. tidak ditutup-tutupi gitu ya. Iya, bahkan kita tahu bahwa Yesus ini kan keturunan Daud kan. Oke. Ya, dalam tanda petik ini ya kan, ya sesuatu yang memilukan bisa aja dianggap begitu, memalukan. Ternyata bapak leluhurnya yang adalah Daud, bahkan Abraham, ya punya cacat perilaku gitu loh, Oke. cacat moral. Itu Tetapi disampaikan ya. Iya, Alkitab ya dalam tanda petik menelanjangi semua kesalahan yang mereka lakukan apa adanya, menceritakan dengan jujur, menceritakan, menyatakan kesalahan. Oke. Makanya kalau kita mau jujur ya dengan diri kita, ya semakin kita merenungkan, menggali Alkitab, semakin kita melihat banyak cacat dalam diri kita. Oke. Ya, Alkitab menjadi cermin bagi setiap kita untuk kita mengoreksi atau melihat betapa banyaknya kesalahan kita. Dan dengan jujur kita membuka diri kita, telanjang kita di hadapan Tuhan, dengan kita melihat Alkitab dan membiarkan Alkitab itu mengoreksi semua kesalahan kita. Ya. Dan ya, jangan sampai kita dikuasai oleh egois. Oke. Ya, kita harus dengan kasih, ya, dengan kasih, dengan ketulusan membaca Alkitab, membuka pikiran kita dengan jernih, supaya apa? Supaya kita mengalami perubahan hidup, Bang. Kalau orang egois, itu masalah terbesarnya. Oke. Terhambat dia untuk mengalami perubahan. Ya, gitu, Bang. Ya. Kalau terkait Jadi, dengan Alkitab itu menyatakan bermanfaat kesalahan. untuk menyatakan kesalahan. Jadi jangankan kesalahan kita, kesalahan tokoh-tokoh di Alkitab saja dinyatakan, ya diperlihatkan oleh Alkitab. Alkitab. Apalagi kita ini yang hidup zaman sekarang, sudah pasti ketika kita membaca, merenungkannya, ya di saat Alkitab itu menelanjangi kita, ya sebenarnya tidak ada yang harus kita pertahankan lagi, apalagi ego kita ya. Iya. Seharusnya ketika itu sudah dilucuti, dinyatakan kesalahannya, berlakulah sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab ketika kesalahannya diungkapkan, disingkapkan, mereka bertobat loh. Iya. Itu poinnya, Itu ya dia, kan? iya. Poinnya ya. Nah, itu yang bisa kita ikuti atau jadikan contoh dari mereka ya. Ya. Ketika mereka ditegur, seperti Daud kan, seorang raja ditegur oleh Nabi Nathan. Coba bayangkan, yang ada sebenarnya harus dibunuh dia, dihukum mati dia. Tapi bisa loh dia ketika ditelanjangi kesalahannya, dinyatakan kesalahannya, diungkap kesalahannya, meskipun secara halus sebenarnya Nabi Nathan ya. Bisa loh pada akhirnya dia menerima semuanya itu dan bertobat, Bang. Bertobat, oke. Ya. Jadi gini, tidak peduli ya berapa banyak kesalahan atau seberapa jauh kita telah jatuh. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu membuka tangannya seperti yang diungkapkan dalam Lukas pasal 15. Ya, Bang ya, terkait dengan apa, Bang? Perumpamaan anak Yang hilang. Nah, di situ diungkapkan bagaimana kasih Allah itu begitu besar. Dia tetap menanti kita. Tidak peduli seberapa jauh kita telah pergi meninggalkan dia atau seberapa dalam kita telah jatuh, Allah selalu membuka tangannya dengan lebar ketika kita kembali kepada Tuhan. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Dia pasti menerima kita, memulihkan keadaan kita. Pertanyaan terbesarnya, maukah kita pulih? Seperti contoh, sesuatu yang memalukan, seseorang didapati berzina, melakukan dosa perzinahan, seperti wanita yang kedapatan berzina. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia memberikan pengampunan kepada wanita itu. Tetapi ingat, nggak berhenti di situ saja. Ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Apa kata Tuhan Yesus kepada wanita itu? Nomor sin, jangan berbuat dosa lagi. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Sama-sama kita berjuang untuk berubah. Sama-sama kita menggeliat ini, Bang ya, untuk berubah. Iya, selain Alkitab menyatakan kesalahan, tokoh-tokoh Alkitab disingkapkan kesalahannya, ya kan, lalu mereka bertobat. Ada juga tokoh-tokoh yang disingkapkan kesalahannya tapi tidak mau bertobat, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Biarlah ini juga menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu, yang sudah ngelotok sama Alkitab, yang udah belajar kitab-kitab ya, khususnya kitab orang Yahudi, mereka pemimpin-pemimpin, tapi ketika dinyatakan kesalahannya oleh Yesus, mereka tidak mau berubah. Nah, tinggal kita mau contoh yang mana nih melalui Alkitab ini, ya kan? Kalau PL, ya Saul lah, ya Bang ya. Contohnya ya. Iya, dosa Daud itu sebenarnya lebih banyak daripada Saul. Tapi apa yang unik dari Daud? Ya, dia itu bukan membantah. Dia tidak menyangkal bahwa memang dia telah bersalah. Dan gampang hancur hatinya, remuk hatinya. Ketika memang dia bersalah, dia menyadarinya dan memperbaikinya.
Itu mungkin ya prinsip yang harus kita pegang. Itu etika yang harus kita miliki. Semua orang bersalah. Semua orang bersalah dan semua orang harus menyadari kesalahan atau dosa yang dia lakukan supaya memang dia bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan kita kalau kita tidak ada kesadaran? Berarti begini dong, Pastor. Ada yang salah kalau orang tidak mau bertobat padahal dia sudah baca Alkitab loh, atau sudah belajar Alkitab. Ada yang salah tuh dengan orang itu, bukan Alkitabnya yang salah. Karena kan salah satu manfaat Alkitab memperbaiki kelakuan. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Tadi kan saya sudah singgung Bang terkait dengan ego Bang. Ego itu menjadi faktor terbesar, penghambat terbesar untuk kita mengalami perubahan Bang. Makanya kasih dan ketulusan itu harus menguasai setiap kita. Ya langsung masuk yang ketiga aja kalau gitu. Pastor tadi kan menyatakan kesalahan. Ketika orang dinyatakan kesalahannya, responnya harusnya bertobat. Nah yang ketiga ini harusnya memperbaiki kelakuan, manfaat dari Alkitab. Standar moral kita itu kan jelas Tuhan Yesus. Kita bisa merujuk kepada tokoh-tokoh yang luar biasa yang diceritakan oleh Alkitab, ya seperti dari Abraham. Kita belajar dari imannya, percayanya. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi ketika Tuhan suruh keluar, tetapi dia taat, dia tunduk. Kita belajar dari cinta kasih atau kesalahan tokoh-tokoh yang lainnya seperti Daud, seperti Ayub, dan masih banyak lagi ya. Kita bisa belajar dari mereka dalam case-case tertentu. Tetapi ingat bahwa mereka bukan orang yang sempurna. Banyak cacatnya juga, banyak kesalahan yang mereka lakukan. Tapi tetap ada hal yang bisa kita contoh dari mereka. Tetapi kalau Tuhan Yesus ini, kenapa kita simpulkan sebagai teladan yang sempurna, contoh yang sempurna bagi setiap kita, sebagai standar moral kita? Karena tidak ada cacatnya, tidak ada kesalahannya. Jelas seperti kitab Ibrani menegaskan ya, penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa Ibrani pasal 4 ayat 15 bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada kesalahannya. Dia sama seperti kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Lalu di Injil Yohanes ya, pasal yang ke-8, Tuhan menegaskan, menantang mereka, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berdosa atau bersalah? Tidak ada, karena memang Tuhan Yesus tidak pernah bersalah, tidak berdosa. Dia sempurna in everything. Dia adalah pribadi yang sempurna. Karena dia pribadi yang sempurna, maka dia menjadi teladan yang sempurna untuk kita ikuti, untuk kita teladani, Bang. Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya nih, di bagian memperbaiki kelakuan, Alkitab bisa memperbaiki kelakuan gimana caranya? Ya dari penjelasan Pastor Robson, banyaklah mempelajari tentang siapa Yesus. Disitulah kita bisa lihat kelakuan yang sempurna itu. Kita punya kebiasaan buruk apa nih? Bagaimana bisa berubah kelakuan kita? Ya bacalah Alkitab, khususnya bagaimana kesempurnaan Yesus itu yang akan memperbaiki kelakuan kita, seperti itu ya. Maksudnya ya mungkin ada pertanyaan sederhana yang dimaksud dengan mengikuti Tuhan Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus itu seperti apa? Ada mungkin yang mau satu jawaban yang sederhana untuk kita urai. Begini, waktu Yesus hidup di dunia ini, dia hidup dalam kasih, dia berbelas kasihan, dia taat, dia tunduk bahkan sampai mati. Ya, seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, dia taat sampai mati. Nah, seperti itulah seharusnya kita harus belajar untuk setia, tunduk dan taat kepada Allah bahkan sampai kita mati. Kita harus belajar berbelas kasihan, melihat orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, ya kita pergunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau memang kita orang kaya, ya apa sih ya susahnya? Ya apa susahnya untuk kita membantu orang? Jangan pelit, jangan kikir. Ya kan Alkitab bilang 1 Korintus 6, orang pelit nggak masuk kerajaan Allah. Jadi bagi setiap kita yang berlebihan, yang the have gitu loh, yang berada, ya janganlah pelit. Nah kita juga tidak mau mengatakan bahwa kita nggak mau mendiskreditkan orang kaya, Bang ya. Tidak. Lalu dengan kita pongahnya juga mengatakan bahwa orang kaya pasti nggak masuk surga, orang kaya sombong, nggak boleh gitu. Banyak kok orang kaya itu yang rendah hati. Betul. Karena gini, Bang, kaya tidak otomatis sombong.
Kaya bukan berarti sombong, miskin bukan berarti rendah hati. Ya, ya. Karena sombong atau rendah hati itu kan bukan pada keadaan ekonomi, tapi sikap hati, Bang. Iya, betul. Iya. Nah, yang terakhir ini di sini mendidik dalam kebenaran. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran? Gimana, Pastor? Ya. Setelah orang dibenarkan dalam iman, maka ia harus membaca, belajar, dan mengerti Alkitab. Kurang lebih sih sebenarnya sama. Ya, kita harus belajar dan mengerti Alkitab sehingga dapat dituntun dalam kebenaran. Sebagai pendidik, Alkitab akan menuntun orang percaya untuk hidup benar, sesuai dengan pembenaran yang telah diterima dari Allah berdasarkan karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Alkitab bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah pendidik bagi setiap kita, karena dia mendidik kita, menuntun kita kepada kebenaran yang diungkapkan atau disingkapkan oleh Allah. Ya, jadi kalau sudah baca Alkitab itu kebenaran tidak bisa direlatifkan seperti kebenaran di luar sana. Ya, kebenaran Alkitab inilah yang dimaksudkan, kan? Iya. Ya, jadi maksudnya begitu, Bapak Ibu ya. Sedikit tambahan dari saya, kalau Alkitab memimpin kepada kebenaran, kebenaran mana dulu nih? Ada banyak kebenaran di luar sana, kan begitu. Ya, kebenaran yang sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab. Ya, di ujung diskusi kita apa yang ingin disampaikan, Pastor? Ya, salah satu keindahan Alkitab itu adalah karena Alkitab itu memberikan prinsip-prinsip dalam kita menjalani kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih indah selain kehidupan yang bermuara dari Alkitab. Salah satu prinsip dalam kita menafsir Alkitab itu adalah kristosentris. Bagaimana pelayanan kita, kehidupan kita, penafsiran teologi kita dimulai dan diakhiri dengan Kristus. Begitu agung sekali kekristenan itu. Kalau kita pada akhirnya menjadi surat yang terbuka bagi orang banyak, dengan kita menampilkan satu kehidupan yang diinginkan oleh Allah terhadap kita. Nah, kita tidak mungkin bisa mengerti, memahami kehidupan yang seperti apa, ya, yang diindahkan oleh Allah, yang diperkenankan oleh Allah, yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah. Ya, tentunya seperti yang kita ketahui, kehidupan yang seperti diperagakan oleh anak tunggalnya. 1 Yohanes 2 ayat 6, Bang. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dalam tulisan Rasul Petrus juga ya ditegaskan 1 Petrus 2 ayat 21, bagaimana kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Lalu Matius 5 ayat 48. Jadi segala-galanya berbicara tentang Kristus. Kekristenan itu adalah Kristus. Kita melepaskan Kristus, kekristenan hilang, lenyap, tanpa arti, ya, tanpa daya guna, nggak ada lagi faedah atau manfaatnya. Nah, jadi kita mengetahui semuanya ini karena kita ada Alkitab. Nah, kita baca. Mungkin kembali saya mengajak kita ya untuk berefleksi kepada satu tokoh ya yang bernama Rasul Paulus. Saya memang kagum ya dengan Rasul yang satu ini. Bagaimana dia begitu radikalnya bertobat, begitu radikalnya melayani Kristus, sampai dia berkata segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan Kristus. Filipi 1, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu dia juga mengatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 bahwa yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi Rasul yang satu ini adalah rasul yang memiliki spiritualitas yang begitu luar biasa, dan bukan hanya spiritualitas yang luar biasa tapi intelektualitas yang luar biasa. Ketika dia bertobat, dia menggunakan cukup banyak waktu untuk terlebih dahulu menggali Alkitab. Ya. Nggak langsung dia melayani, Bang. Ya, ada waktu ya. Iya. Sehingga berbobot dia. Sebelumnya dia memang sudah seorang ahli Taurat, ya kan? Ya. Jadi ini juga menjadi catatan buat para pelayan atau hamba-hamba Tuhan, para pastor, para pastor, ya kan? Dengan mudahnya menyebut diri sebagai pastor, diundang sana sini, tapi ya maaf kata pemahaman atau pengetahuan tentang Alkitab, wawasan Alkitabnya minim.
ya kan? Kita harus menghabiskan banyak waktu dulu untuk belajar kebenaran Alkitab seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi kita juga bisa mengikuti teladan Rasul yang satu ini, Bang. Jadi kurang lebih dia menghabiskan secara khusus waktu 3 tahun, Bang, untuk belajar tentang kekristenan, dia menggali tentang Kristus dan lain sebagainya macamnya. Dia dituntun ya untuk mengenal siapa Yesus itu dan lain sebagainya macamnya. Baru dia pergi keluar untuk melayani, dan hasilnya Rasul Paulus itu menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang rasul yang luar biasa. Ya, dia ungkapkan ini kok dalam tulisannya, seperti di Galatia. Di Galatia dia ungkapkan bagaimana rasul yang satu ini menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dan tidak peduli ya hambatan tantangan yang dia hadapi. Karena cintanya akan Yesus itu lebih luar biasa, lebih besar dari setiap tantangan yang dia hadapi. Jadi mari kita belajar ya belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh seperti yang telah dipraktekkan oleh Rasul Paulus, dan kehidupannya itu benar-benar memberkati ya. Kehidupan spiritualitas dan intelektualitasnya itu benar-benar memberkati. Hampir setengah dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi luar biasa sekali. Gitu, Bang. Kalau Pastor Robson Rasul Paulus, kalau saya Zorro. Tokoh film yang sangat lama sekali. Kenapa saya bilang Zorro? Karena saya ingat satu ayat dalam firman Tuhan bahwa Alkitab itu atau firman Tuhan seperti pedang bermata dua, ya kan? Nah, kalau pedang berarti ini ada satu seni sebenarnya memainkan pedang ini, Bapak Ibu. Kalau tadi Pastor Robson sudah singgung tuh, untuk punya seni memainkan pedang ya harus latihan, ya kan? Orang terlihat nanti dia cakap, apakah dia sungguh-sungguh belajar Alkitab, mendalami kecakapannya akan terlihat ketika dia memainkan seni pedang itu, ya mungkin mempresentasikannya dan lain sebagainya. Nah, tapi yang lebih dari itu, karena ini pedangnya bermata dua, tidak hanya cakap untuk dimainkan seni memainkan pedang itu, tapi itu buat kita. Jadi kecerdasan seorang memahami Alkitab terlihat dari yang sudah kita bahas tadi, Pastor, bagus sekali, perubahan hidupnya dari hari ke hari. Itu baru komplit tuh. Kita bisa menilai diri kita terhadap Alkitab itu seperti apa. Karena saya percaya gini, kita sejauh mana menganggap penting Alkitab. Kalau memang Alkitab itu lebih penting dari semuanya, maka kita akan prioritaskan dari buku-buku yang lain untuk kita baca. Ya kan? Kalau dia lebih penting dari telenovela, kita akan tinggalkan dulu. Telenovela jadul sekali ya kan? Jangan lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk baca buku-buku fiksi, telenovela, dongeng daripada Alkitab. Tapi mengatakan bahwa Alkitab itu firman Allah, ya kan, cinta dengan luar biasanya terhadap firman, tapi nggak ada pernah selesai baca Alkitab. Nah, itu dia. Jadi itu dulu deh dari saya. Mari anggap Alkitab paling penting dari semuanya. Oke, sampai ketemu Bapak Ibu Saudara dalam Blessing Talk Show selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.